Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada. Pada kesempatan video kali ini kita masih melanjutkan judul video sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah mengenal Allah yang dilanjutkan dalam kejadian penciptaan manusia, alam semesta, yang mana sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah, itulah yang disebut ciptaan Allah, karena sebelumnya tidak ada. Dan apabila sudah diciptakan, kejadiannya yang dari tidak ada menjadi ada, maka sudah pasti keberadaannya atau keadaannya itu siap akan menerima kejadian-kejadian berikutnya. Itulah perbedaannya diciptakan dan diadakan, yang menjadi titik berat video-video kemarin dan hari ini. Untuk itu, membahas lebih dalam tentang penciptaan dan kejadian yang kemarin juga kita sudah mengenal ada 9.000 malaikat ternyata, yang pada akhirnya itu menjadi sebuah rangkaian sempurna 1-9 yang akan menjadikan 10 kesempurnaan Allah itu sendiri menjadi Ahad, menjadi Allah Ahad. Tapi pendalaman akan dilakukan oleh narasumber kita, Bapak Dwi Yulian Ettedi, atau yang terkenal di dunia channel Nur Petunjuk Kecerdasan dengan gelar Ki Jolo Jolo, yang artinya di dalam menjalani kehidupan kita penuh dengan jala-jala, jebakan-jebakan, maksudnya jala-jala itu pemirsa. Untuk itu kita persilakan waktu dan kesempatan kepada Ki Jolo Jolo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qawlil kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in
tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa di malam yang karena ini sudah mulai musim penghujan, terasa sangat dingin. Tapi seperti apapun ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kami, karena kita masih bisa mengetengahkan podcast, masih bisa mengadakan podcast sekalipun dengan perjuangan yang tidak mudah, karena co-hostnya ini jauh dari Surabaya sana, dari Kupang Jaya sampai teman saya, karena sebelum itu tadi saya kebetulan mengerjakan operasi itu, terus saya pamit pulang karena mau podcast. Loh, dia setiap hari dari Kupang Jaya ke rumah. Iya, itulah merupakan bentuk yang namanya sakut dan pasrah itu. Seperti kemarin saya ketengahkan bahwa sesungguhnya Islam itu ya harus bentuk sakut dan pasrah, itu satu kemasan. Artinya kesanggupan itu sesungguhnya dari MOU yang telah dibuat, adanya kesepakatan itu. Tapi kesanggupan itu harus dibuktikan secara fisik, mengerjakan apa yang telah di MOU-kan itu. Itulah sesungguhnya kemasan antara kesanggupan dengan aturan dan MOU yang mengikat. Maka otomatis keterikatan itu ada pembuktian secara tindakannya. Itulah sesungguhnya yang namanya sanggup dan kepasrahan itu karena satu kemasan, tidak bisa sepotong-potong. Itu pemirsa, dan tadi sudah ditegaskan oleh Bolas bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ini ada yang sifatnya penciptaan, menciptakan segala sesuatu itu karena awalnya memang tidak ada, akhirnya diadakan, maka disitulah disebut penciptaan. Dengan bahasanya kalau di penciptaan itu kholako itu penciptaan, tapi kalau ja'ala seperti alladzi ja'ala lakumus, karena sudah ada roh dan sudah ada jiwa yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, sehingga dari jiwa dan roh itu katalisnya dibentuklah bentuk ja'ala. Makanya alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Makanya dija'ala karena untuk katalisnya yang telah terbukti adanya jasad, adanya rohani, adanya jiwa. Karena rohani dan jiwa ini harus berkendara. Nah, kendaraannya itu jasadmu ini, secara dirimu ini. Artinya apa? Untuk membuktikan bahwa di dalam diri ini ada esensi dan substansi yang terkait dengan namanya roh dan jiwa. Roh itu terbentuk dari superbion itu. Kalau malaikatnya namanya murdifin, yang 1000 itu rohnya. Tapi nanti yang munzilin, yang 3000 itu adalah jiwanya. Nah, untuk membuktikan adanya murdifin dan munzilin itu, maka digandeng musoywimin yang 5000 itu nanti bentuknya malakut yang berubah menjadi ion, sehingga dalam dirimu nanti ada ion-ion itu. Clear di sini. Ini kan sesungguhnya bentuk dari perwujudanmu yang 3 unsur itu. Paham arahnya ke sana?
Sehingga untuk membuktikan adanya murdifin di dalam otakmu dan munzilin yang ada di dalam kejiwaanmu, itu kan harus ada kendaraannya berupa jasad ini yang terbentuk dari molekular musoiwimin itu tadi, yang jumlahnya 5.000. Berarti dirimu itu sesungguhnya gabungan 9.000, terbukti dari angka 1 sampai 9. Itu sesungguhnya tinggal nambah algoritma 0 di depannya berapa digit, silahkan. Nah itu nanti kamu untuk menyelesaikan sampai unlimitednya itu, sesungguhnya itu Mas. Sehingga jenengan sudah bisa membedakan antara kholidi, ja'ala sama apa Mas? Wa idza akhad min bani adama min duhurihim wa dzurriyyatahum ba'as hadahum ala anfus, dengan anfus itu. Makanya anfus itu sesungguhnya asalnya dari nafsun wahidan menjadi nafsin. Beda apa enggak di sini? Lah kalau pemirsa nyun sewu terus di podcast ini saya tidak mengetengahkan itu, lah kamu akan paham bagaimana tentang kejadian dirimu itu sendiri. Ya, tahu ya. Nah, makanya ini kami ketengahkan seperti itu, sehingga nanti jenengan bisa membaca dirimu yang 3 unsur itu, karena memahami asalnya ternyata bersumber dari Quran surat apa enggak? Otomatis ternyata itu bersumber dari Quran dan surat. Dan ternyata di dalam dirimu sendiri ada apa enggak itu? Ada. Nah itu loh, sehingga kan kamu enggak bisa mengingkari itu semua. Tapi kalau orang-orang musyrik maupun orang-orang yang kafir selalu mengingkari keberadaan dirinya sendiri, kan lucu itu akhirnya. Itulah Mas, sesungguhnya untuk mengenalkan dirimu kepada Allah, makanya ini judulnya sejak awal kemarin itu kan langkah-langkah mengenal Allah di dalam dirimu. Padahal jenengan ngerti enek man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Untuk mengenali namanya Rob itu di dalam dirimu, kamu harus mengenal dulu dirimu itu sendiri, kejadiannya dari apa, dan sesungguhnya yang ada di dalam struktur dan jaringan itu unsurnya apa saja. Nah kalau tidak mengenal itu kan otomatis kamu nanti tidak akan mengetahui sesungguhnya yang menciptakan kamu siapa, kamu diciptakan untuk apa, dan setelah diciptakan kamu akan berbuat seperti apa dalam penciptaan itu, dalam kemasan alam semesta itu sendiri. Sekalipun di dalam kemasan alam semesta ada 6 alam, kan mestinya begitu, sehingga jenengan ngomong alam tahu betul alam itu sesungguhnya apa. Clear di sini? Itu Mas. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Untuk pemirsa jangan lupa subscribe, like, comment, share. Yang kami tunggu dan kami harap selalu. Juga untuk pemirsa yang sudah pernah mendengar apa yang disampaikan di Jolo-Jolo, tolong tulis di komen. Apakah ini benar menurut pemirsa atau salah menurut pemirsa? Jadi biar kita juga dapat masukan referensi pemirsa ini mau dibawa kemana arahnya yang nonton ini. Apakah sekedar nonton, menghabiskan waktu, atau bagaimana? Saran saya pemirsa, saran kami yang membuat channel Nur Petunjuk dan Kecerdasan, tonton video-video sebelumnya agar tidak blank spot ketika melihat video yang hari ini, yang sekarang ini. Karena kalau tidak didahului oleh video-video sebelumnya, maka nanti apa yang ada di pikiran pemirsa itu jadi pabaliet, kayak benang kusut, mana ujungnya, mana awalnya, mana target akhir, atau mana tujuannya nanti tidak ketahuan karena mungker pabaliet. Nah, jadi untuk itu pemirsa, ikuti terus channel ini, karena tujuan channel ini cuma satu, biar pemirsa mendapat kecerdasan, karena kecerdasan itu nanti berupa sebuah petunjuk, dan apabila petunjuk itu menjadi pakaian pemirsa, baru pemirsa dapat sebuah cahaya
dulu. Kalau sekarang nur itu petunjuk kecerdasan dalam realitas sehari-hari. Berarti pemirsa itu tidak perlu lagi nyari uang karena uangnya datang sendiri. Bukan begitu Ki Jolo-Jolo? Iya, otomatis karena begitu panjenengan mengenal Allah yang telah menciptakan itu. Sama saja kamu itu kenal dengan bendoromu, kenal dengan juraganmu, kenal dengan bosmu, atau kamu kenal betul dengan apa sesungguhnya yang kamu kerjakan itu. Karena mengapa? Jenengan ini sebetulnya kan di kemasan gelari jagat. Gelar itu kan, gelaran itu kan sama aja bumi itu dihamparkan itu. Nah itu sebagai fasilitasmu untuk mengolah semuanya, sehingga nanti sumbernya kalau kamu olah tidak usah kamu tanyakan, mesti hasilnya rezeki ke dalam dirimu sendiri. Sesungguhnya itu dalam bentuk apapun, ya ada yang menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi ASN, menjadi pengusaha, menjadi apapun lah bentuknya, tidak ada yang hina sesungguhnya. Tapi tahulah bahwa sesungguhnya jenengan selain MOU dengan pekerjaanmu, MOU dengan keahlianmu di bidang apa, itu sesungguhnya jenengan jangan lupa secara fisik jenengan pekerjaan itu menuntut adanya MOU, sehingga nanti memunculkan ikatan yang resmi terhadap keprofesionalismean itu. Kalau TNI berarti dengan TNI nanti muncul nomor induk prajurit, NRP, nomor register prajurit. Kalau ASN ada NIK, nomor induk kepegawaian. Kalau nanti yang wirausaha berarti ada nomor induk yang kaitannya dengan kolega. Kamu terikat dengan owner mana. Sama sesungguhnya. Lah kamu lupa padahal kamu itu juga punya MOU sama Allah. Namanya kemusyahadan itu sendiri. Terus nanti jenengan harusnya bisa rojiun, mempersembahkan dirimu itu. Karena justru unsur yang dari Allah itu sesungguhnya kamu banyak. Ada 2 unsur. Dari unsur roh, unsur kehidupanmu itu. Yang kedua unsur kejiwaanmu itu. Sedangkan jasadmu ini kan sesungguhnya unsur untuk berkaitan membuktikan adanya unsur roh dan unsur kejiwaan. Bisa dibuktikan dengan adanya jasadmu ini, sehingga kamu melakukan aktivitas di kemasan alam semesta itu tadi. Kan sejak awal sudah saya buka tadi gitu loh. Lah kalau kamu ternyata tidak ngerti dengan MOU-nya terhadap Allah, lah gimana yang kamu ngerti cuma MOU terhadap keprofesionalismean yang berkaitan dengan karir, yang berkaitan dengan titel, yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa di balik itu semua sesungguhnya ada unsur yang lebih esensi dan substansi itu dalam dirimu. Lah itu yang kamu lupakan. Kalau yang esensi dan substansi itu kamu raih duluan, maka yang lahiriah ini hanya mengikuti saja nanti. Tidak perlu kamu mengusahakan itu, karena itu sudah automatically. Sesungguhnya seperti itu, makanya hati-hati, makanya saya kupaslah di sini, saya ketengahkan di sini sehingga jenengan nanti paham itu. Itu sesungguhnya, makanya sumbernya harus tetap Quran surat. Karena kalau sumbernya nanti dengan kitab tulisannya orang, dengan kaulnya orang, ceritanya orang, kebiasaan karena di sebuah peradaban, ya ndak pas lah. Ya jelas jauh. Itu loh. Sekalipun secara badania kendaraanmu paling sederhana adalah sperma dan ovum, tapi sadari di situ ada penyempurnaan 4 bulan 10 hari, kan gitu mestinya. Itu pemirsa nyuwun sewu, makanya jenengan renungkan apa yang saya ketengahkan ini. Jenengan telusuri, kalau mau tidur jenengan renungkan, iya ya, apakah hidup hanya sekedar seperti ini? Kalau jenengan ternyata hanya mengejar karir, mengejar kepangkatan, mengajar kepandaian secara sains dan teknologi, secara kependidikan formal, ya habismu nanti ke situ ujungnya. Apa mati masuk neraka kok bingung. Itu. Makanya kembali yang kita bahas setelah langkah-langkah mengenal Allah kemarin sudah selesai, ini kita harus mengenal 6 masa kejadianmu itu sendiri, karena kamu biar ngerti kejadian antara bumi dan langit, antara langit dan bumimu. Kemarin sudah mengerti tentang masa pertama ada pun belum ada apa-apa. Artinya ini artinya ini asal usulmu. Masa asal usulmu dan keberadaanmu, sehingga tahu bahwa sesungguhnya nanti kamu di alam semesta itu loh.
Jadi ini kamu mengenal masa-masa itu gitu loh. Masa pertama kemarin adapun belum ada apa-apa, masih berbentuk sesuatu yang kosong, belum ada apa-apa. Lah akan diadakan oleh Allah, itulah nanti laha, sehingga disebut lauhil mahfuz. Itu termaktub dalam surat dan ayat Al-Hadid sama Al-Buruj. Al-Hadid itu surat 57, Al-Buruj ayat Al-Hadid surat 57 ayat 22. Lah nanti yang di Al-Buruj 85 ayatnya 21. Itulah sumber asal pangkal azali namanya, karena itu belum ada apa-apa, sehingga panjenengan tahu masalah, tahu masa lauhil mahfuz. Nah itu nanti di ayatnya nek jenengan baca ada ayat majid di situ. Itu sesungguhnya. Yang kedua, setelah jenengan tahu tentang masa pertama adalah masa asal usul atau masalah lauhil mahfuz itu sendiri, maka yang kedua jenengan mengetahui tentang masa Jabarut, sehingga nanti jenengan kenal Jibril. Malaikat Jibril itu yang sifatnya memaksa dirimu, sehingga kamu ngerti tentang keilmuan yang metodologinya, modelnya ilmiah, karena berkaitan dengan kelogikan dan kecerdasan yang rasional, kan begitu. Itu loh. Lah Jabarut itu sesungguhnya artinya tidak sekedar pemaksaan terhadap dirimu untuk masuk ke ilmu itu, tapi juga menjabarkan tentang ilmu itu sumbernya dari apa dan bagaimana bisa kamu pecahkan sehingga menjadi problem solving dalam hidupmu. Karena sesungguhnya semua hidupmu itu dikoding dengan rumus. Lah rumus itu butuh penjabaran sehingga bisa kamu aplikatifkan dalam setiap langkah hidupmu itu untuk menyelesaikan persoalan hidupmu. Itulah namanya nanti kemasan problem solving. Itu mas. Setelah kamu mengenal yang kedua, kamu harus mengenal masa yang ketiga, yaitu nanti di masa malakut. Itu. Lah masa malakut itu jenengan nanti memahami tentang pengenalan terhadap dirimu. Ternyata dirimu itu bagian-bagiannya ada 9.000. Yang kemarin 5.000 musyawimin, yang 3.000 itu yang 3.000 munzilin, yang 1.000 murdifin. Itu ada Quran suratnya pada apa sekedar saya ngomong meletek gitu aja. Nah, berarti kembali lagi kepada Quran surat. Akhirnya jenengan ngerti lah sumbernya 9.000 kontitet. Yes, bukaan Quran suratnya. Kan saya tunjukkan itu. Bukan sekedar bim salah bim atau saya meletek ngomong tanpa dasar. Buka sendiri Quran suratnya. Itu. Terakhir kemarin di Quran surat 8 ayat 9 ya, Al-Anfal mas ya, yang murdifin itu ya, yang 1.000 alfin itu ya, alfiyah. Saya ngomong sampai ke alfiyah kemarin itu, iya pada itu. Nah itulah yang sulit kamu baca nanti, karena murdifin itu super beyond, yang 3.000 itu beyond. Nah nanti yang 5.000 dari molekul menjadi ion, kan ke sana arahnya, karena nanti ada pecahan-pecahan elektron itu yang nanti akan membelah menjadi sayatin, menjadi iblis, kan gitu ya. Sekarang dilanjutkan ya. Nah, yang di malakut ini seluruhnya ternyata ada 9. Ada pecahannya itu namanya nanti elektron mas. Lah pecahannya itu sesungguhnya jin. Nah, nanti jenengan terus ngerti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia meniupkan yuwaswisu fi sudur, di dalam sudurmu itu, sehingga jenengan nanti eneke cuma was-was, ndak punya kepastian. Namanya was-was itu sama dengan ragu-ragu itu. Akhirnya jenengan ragu-ragu tentang Quran surat
yang telah didatangkan kepada dirimu itu. Sebetulnya ke sana, tapi saya tidak bahas ke sana dulu. Nanti itu kita bahas secara spesifik sendiri, ada korelasi antara jin dan jiwamu. Nanti ke arah sana kalau pengen bahas sampai surat An-Nas itu, makanya namanya surat An-Nas. Nah, itu nanti kejadian dirimu secara jin dan jiwa itu tadi. Nanti kamu ngerti jiwa itu ternyata gabungan antara jin dan hawa. Itu sesungguhnya pemirsa. Lah ini yang kita bahas masa-masa dulu aja lah. Masa-masa remaja kamu ngalami, masa-masa balita ngalami, akhirnya kamu ngerti masa dari masa ke masa itu loh Mas. Dari masa ke masa, di sini tengah. Ya. Tepat sekarang. Ya belum loh Mas, ini kemalaku dulu aja. Nanti tenang aja. Nah, itu semua nanti dibagi menjadi 19 golongan. Nah, Quran suratnya Quran Al-Muddatsir Mas. Al-Muddatsir itu surat ke-74, ayatnya 30 dan 31. 30 sampai 31 bukan dan ya, sorry. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha is'ata asyara wa ma ja'alna ashaban nari ila malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastaqimal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan wala yartadal ladzina utul kitaba wal mu'minun wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah kadzalika yudillullahu man yasa'u wa yahdi man yasa'u wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Artinya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Wes, dengan perso. Apakah saya hanya meletek atau ternyata bersumber dari Quran surat? Ya, sumber surat Quran. Teruskan aja, itu 30 sama 31 sekalian dibaca Mas. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan orang-orang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir. Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan syakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Sudah, bayangkan ya, dengan teliti betul sebetulnya. Makanya saya sering ngomong, sering mengetengahkan bahwa sesungguhnya apa yang ada di Quran surat itu murni penerjemahannya memang harus lisanul Arabiyyah. Karena kalau nanti dengan tidak pakai lisanul Arabiyyah, makanya Mas Kaji kemarin kan pernah tanya saya, ya kamu kok tahu-tahu nek saya anggap itu tak gado, kok kamu bisa nyebutkan bilangan, kok kamu bisa nyebutkan angka ini itu. Terjawab di sini lah. Sekarang terjawab Anda. Ya.
semakin yakin dan semakin tidak kelejingan lagi lah, intinya gitu aja. Kemarin jenengan kan menuntut saya, cuma saya jawabnya apa? Nek pengen ngono ya ngaji Quran sing temenan. Nanti tak tunjukkan bahwa sesungguhnya Allah tidak main-main dengan angka itu. Ya. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya mewakili dari 9.000 malaikat, saya ngomong malam ini. Mewakili 9.000 malaikat loh, bayangin. Karena barusan diterangkan ini 19 itu bukan otak ya, jatuh. Kalau 1 tambah 9 jadi 10, itu juga bukan otak jatuh. Karena memang habis 9 ya 10. Dan ternyata di bilangan itu sendiri tadi Allah berfirman sendiri apa enggak? Bahwa sesungguhnya itu tidak sekedar perumpamaan. Otomatis karena dari situlah saya meyakini bahwa 2 angka itu dijumlah. Kalau 3 angka tidak. Tapi kalau 4 angka dijumlah lagi, jadi 2 dijumlah lagi. Jadi itu bukan dukun-dukunan, tapi memang ilmu ilmiah wa amaliyun. Iya al-uhya. Jadi ilmu itu sangat mulia dan tinggi. Maka hinalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Nah, itu sekarang tak tanya. Lah ngapa jenengan kok ragu-ragu dengan adanya itu? Yang ragu kan bukan saya, yang nonton. Loh, kemarin kamu kan mengetengahkan ke saya kok. Kan belum kamu dijawab. bisa menyebutkan itu gitu Kan loh. belum dijawab. Itu Cuman makanya sudah diberi referensi dikit. jenengan tak buka sedikit aja ya. Mengapa ayat itu jumlahnya 666 itu sudahlah jenengan kok digendewe. Ya. Jenengan guyu kekelen kok nek ngerti. Ya, 99 Terus, karena itu mengapa terus jenengan nek perso kok 30 juz, mengapa 114 surat? Mengapa ini 1, ini 2? Jenengan kok perso deh pokoknya nek gelem ngaji iki. Syaratnya ikuti dan ngaji ini. Jangan pernah berubah. Jadi kalau 114, 1 tambah 4, 5, tambah 1 depannya 6, iman lagi. Karena sesuatu yang tidak bisa dilihat, itu harus diimani. Tetapi menuju iman itu ada penjelasannya, 6.666 ayat. 99 terus ketemunya kalau cuma pakai akal. Tapi begitu dimasukkan Quran, 1, ahad. Lisanun Arabiyun, asalnya nafsun wahidah. Ya, itu aja. Makanya jenengan harus besok bahwa sesungguhnya kemasan Al-Quran itu sendiri jenengan kok lak matik tahu. Ya. Oh ternyata arahnya ke sini toh. Mengapa 6666? Mengapa sudahlah. Saya tidak banyak ngomong nanti, tapi nek jenengan ngaji gitu tuh artinya nyampe dan bisa ngemake ngaji kamu. Makanya jangan katam loh ya. Tapi tamat wa tamatil Quran, jangan katamnya. Karena kalau wa tamatil Quran jenengan persani yang terakhir saat jenengan sudah membaca secara lafaz itu tuntas sampai 30 juz, maka nanti di situ yang benar sebetulnya kalau Quran yang dulu itu wa tamatil, bukan katam. Karena saya sudah pernah ngecek itu. Nah, nanti setiap ada Quran yang mushaf diterbitkan itu namanya apa mas? Produksi dari Quran Depak atau produksi apa? Nanti yang Batamatil mempertahankan Batamatil itu juga masih ada. Tapi nanti yang merubah dengan, makanya orang-orang kan kadang ngomongnya kataman Quran, yuk kataman Quran. Nah, saya tidak pernah mau. Saya tidak pakai kataman. Karena Quran tidak perlu dikatamkan. Tapi Quran lebih cenderung kamu tamatkan. Karena nanti lebih ke dalam, penamatan itu harus meneliti, menelusuri, sehingga seperti prosesnya Syukup kemarin itu, sampai jenengan ngerti Quran, itu ternyata tidak sekedar membaca, tapi mengumpulkan, menelusuri, mengamati dengan cara penelitian, setelah itu menguji, mengeksperimen, sehingga nanti menjadi sebuah aplikatif untuk kamu praktekkan dalam hidup itu. Langkah-langkahnya ternyata luar biasa gitu loh. Makanya kalau ndak ngaji Quran jenengan ngomongi pokoknya angger ae ngono wis, nek gak ngono nerokne kitab apa ngono lah. Nek saya ndak mau. Ngomong saya kadang tak campur Jawa ya. Kok ben Mas Kaji ya sing ngomong bahasa Indonesiane ya. Nerokne iku apa? Karena jenengan kadang-kala sekedar menirukan apa yang selama ini jenengan pelajari itu. Jangan digoyang-goyang Mas. Goyang itu nanti goyang gambar. Itu makanya
Ya harus detail lah ini nanti, daripada goyang-goyang lucu orangnya bergoyang itu nanti. Itu makanya hati-hati jenengan. Bener kalau ngaji saya itu sangat memang ngapunten, bukannya gimana. Tertib itu penting. Keruntutan itu penting biar enggak tumpang tindih. Biar dan harus fokus lah saat ngaji. Nanti habis itu gojek silakan. Itu makanya dibagi menjadi 19 golongan malaikat itu. Nah, ini nanti sesungguhnya pengenalan dirimu terhadap pembakaran dirimu itu sendiri. Karena kamu digodok di sini istilahnya, kalau di Lemhanas kamu digodok di kawah condro di muko. Makanya kalau orang mau menjadi pemimpin dari kemiliteran di Sesko, kalau dari kepolisian nanti di Sepim itu. Sebetulnya ke sana lah. Nanti kalau yang di pegawai negeri namanya apa, saya kurang paham ya. Sepala. Di Sepala. Lah nanti kalau yang di custom bea cukai itu namanya di Selapa Polri itu, untuk menguasai persenjataan. Dilatih di sana. Makanya nanti itu namanya di apa ya, di Binsik lah atau apa. Kalau yang swasta? Kalau yang swasta ya dia dengan MOU biasanya direkeningkan atau di apa, pokoknya di MOU lah. Sebetulnya semua itu prosesnya, semua orang itu prosesnya sebetulnya meniru Allah gitu aja lah ya. Seperti proses Allah menciptakan bumi langit, menciptakan dirimu itu karena setelah ada ciptaan baru akan ada kejadian dari ciptaannya itu, Mas. Makanya kejadian apa? Kecelakaan. Kan berarti wis enek bise karo apa tabrakane ngono lho, Mas. Bisa kecelakaan secara pribadi, bisa kecelakaan versus apa, kan gitu, Mas. Tapi kan sudah ada truknya, ada bisnya, artinya kan penciptaan truk itu. Setelah ada penciptaan sesuatu yang mendampingi penciptaan itu, maka akan ada kejadian lanjutan. Bener apa enggak ngomong saya ini? Logis apa enggak? Akan kamu sangkal gimana itu? Sangat logis. Itu loh, Mas, sebetulnya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Ini belum ya, ini belum penekanan. Ini baru mukadimah aja untuk masuk. Jadi pemirsa, bahwa apa yang dibikin oleh Allah tentang hierarki, baik itu tentang strata sosial, ya betul, baik itu tentang struktur kehidupan maupun struktur sistem di dalam tubuh, itu semua oleh kitab-kitab sebelumnya yang dari Samawi itu diajarkan dalam bentuk piramid atau segitiga. Kenapa? Bahwa titik tertinggi itu Allah, Rabb. Maka ketika ada Rabb, otomatis ada makhluk yang dicipta dan yang mencipta. Ketika korelasi antara yang dicipta dan yang mencipta itu terjadilah garis horizontal atau garis paling bawah. Dia ada hubungan korelasi antara yang dicipta dengan yang menciptakan. Ketika titik teratas itu Rabb, Allah, maka ketika dari Rabb itu menjadi Allah, menjadi manusia hamba dan alam semesta, akan kembali lagi nanti ke Rabb. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Contohnya itu ditiru oleh sistem monarki atau kerajaan. Nah, dia ingin mempertahankan status nomor satunya, sehingga yang harus jadi raja nanti anaknya nomor satu. Padahal tidak harus. Itu hanya berlaku untuk Allah saja. Makanya sampai ada nanti sistem demokrasi. Nanti sampai ada lagi sistem-sistem yang lainnya. Tapi sistem itu tidak akan berjalan dengan baik manakala pemimpinnya lebih dari satu orang. Itulah sistem ketauhidan yang ditiru oleh manusia di muka bumi untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk mempertahankan materinya atau kekayaannya, untuk mempertahankan hegemoninya. Nah, itu adalah meniru sifat-sifat apa yang diajarkan oleh Allah dari agama-agama Samawi sebelumnya dan ditutup oleh Al-Quran yang ditutup oleh pembawa risalah ini, yaitu Ahmad yang menjadi Muhammad, yang akan diteruskan karena sudah tidak ada kenabian lagi oleh al-ulama warasatul anbiya. Tetapi itu tidak mungkin bisa kita pahami dan kita sadari kalau kita tidak sadar, tidak paham.
cara memahamkan dan menyadarkannya otomatis harus belajar lagi ke Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim, yang itu harus dibawakan oleh yang paham, yang pernah diajarkan oleh pendahulunya atau orang-orang sebelumnya. Nah, salah satunya yang saya temuin ini Ki Jolo Jolo. Kenapa saya mau ngaji sama Ki Jolo Jolo? Lama beliau ini ngajak ke saya, udah 15 tahun yang lalu. Tapi waktu itu begitu diterangkan saya nyambung. Artinya saya takut mau, karena apa? Loh, kok ini ngomongnya ayat-ayat Quran terus. Hajar sini, saya tanya ini, hajar ini, jawabannya selalu pakai ayat-ayat. Lama terpisah, karena masing-masing dengan kesibukannya, begitu ketemu lagi, dia masih tetap konsisten seperti yang dulu saya kenal. Masih keluar ayatnya tanpa sedikit pun di luar ayat. Akhirnya, coba sih, saya kulik dikit-dikit, sampai saya membuat keputusan, ayo ajarono aku, karena aku tidak mau nanti alian gen masih samar-samar dengan Tuhanku, bahkan tidak tahu sama sekali, nanti salah terka. Nah, setelah sekian hari ini semakin jelas dan terang, karena ternyata menurut saya, karena ini udah masuk bab yang kesekian, saya udah nyambung kalau bab sekiannya ini. Tapi bab awal-awalnya ini loh, waduh, dan saya harus membuang semua konsep sampai akhirnya yang oh ternyata ini yang ketinggalan, yang tidak pernah saya tahu gitu loh. Nah, hari ini saya sudah tahu, akhirnya saya paham apa ya qaulu bala, sampai akhirnya menjadi balaghah, akil balik nakil, sampai oh ternyata konsep rezeki pada akhirnya memang rezeki tidak perlu dicari, dia akan datang sendiri, dengan catatan kenal sama yang tadi disebutkan sama Ki Jolo, kepada siapa kita bekerja, kepada siapa kita mengabdi, kepada siapa kita menghamba. Kalau kita menghambanya kepada Allah, otomatis Allah yang menggaji. Kalau kita mengabdinya kepada Allah, otomatis Allah yang memberi kita makan. Tapi kalau kita mengabdinya bukan ke situ, ya saya tidak tahu itu Ki Jolo. Iya benar. Jadi ini sudah lumayan, nantinya sudah mulai keruntutan dia ngomongnya. Makanya panjenengan hati-hati, ini belum saya konklusi lebih mendalam tentang Quran surat Al-Mudaththir 30 dan 31, karena itu sesungguhnya perjalanan jiwamu itu mengalami nanti guzya batil namanya ya, guzya batil zuhdi. Sesungguhnya nanti arahnya ke sana. Cuma ini saya bukan. Karena seperti apapun jenengan nanti punya doa yang muqallibal qulbi tsabbit qalbihi ala dinik. Ini kaitannya niksnya itu ke guzya batil zuhdinya itu nanti. Nah ini selama ini kan tidak pernah saya ungkap, kecuali memang di podcast ini saya mengetengahkan Al-Quran, maka akan runtut saya bahas satu persatu nanti. Karena kalau saya bahas pun toh, kalau saya ngomongnya di lapangan atau saya ngomongnya di mana, siapa kayak gitu, orang akan seperti itu. Tapi pelan-pelan jenengan nanti kalau mengikuti podcast saya akan ngerti bahwa sesungguhnya apa yang saya ketengahkan ini, saya tidak pernah keluar dari garis besar haluan Quran surah, undang-undang pun, rambu-rambu pun. Makanya saya sampai ngomong, wong nggak kenal dalan, nggak kenal rambu-rambu, nggak ngerti alamat, kok cek kendelmen wong-wong itu dilimitasi dengan usia semakin tua, kok menteng kelek seperti, waduh, kadang saya ngelus dodo sebetulnya. Cuma ya diem aja, ngapain? Wong semua terlena, semua mabuk itu sesungguhnya kelihatan tidak mabuk tapi mabuk, tapi dia tidak sadar dengan kemabukannya itu sendiri. Karena apa? Quran cuma dijadikan sebagai dongeng, cerita, jaree, omongannya sopo, disitir dari tulisannya orang. Nah itu yang memang tidak akan pas nanti kamu. Pasti saya jamin sudah. Kalau itu saya berani jamin. Karena seperti kepastiannya Al-Quran itu sendiri diturunkan. Karena sesungguhnya iman itu kan tidak sekedar iman, tapi kamu kan harus membuktikan dengan keimanan itu. Ya seperti kamu MOU siap saguh tapi nggak enak pasrah kan lucu gitu loh. Padahal sesuatu yang berkaitan dengan iman, keimanan itu sesungguhnya tidak sekedar kamu percaya terus manut. Salah itu.
keimanan tuh ada gerakan pembuktikan dirimu itu membuktikan dengan imanmu itu seperti apa gitu loh. Sesungguhnya ke sana sehingga nanti outputnya tetap gerakanmu, tindakanmu itu. Gitu loh. Jangan terus jenengan ini ditutupi dengan wong sing bendina nang masjid, jenggoten, gawe jubah. Itu wis mbok anggap top markotopnya orang. Salah. Apa nih titelnya sampai profesor itu top-topnya orang. Itu kan di puncak secara pendidikan formal. Tidak equal dengan sesungguhnya yang sifatnya kejiwaan dan roh itu, unsur hidupnya itu. Coba jenengan persani dari kacamata Al-Quran lah kecelik nanti orang itu loh. Itu maksud saya. Sehingga jenengan nanti kalau sudah mengenal golongan yang ke-19 itu sesuai dengan fungsinya masing-masing, tugas dan fungsinya masing-masing. Makanya diterapkan 19 itu. Kalau kamu jumlah nanti sesungguhnya jumlahnya 10, itulah nanti kesempurnaan kamu sebagai seorang hamba. Mengerti hitungan 1 sampai 9, kesempurnaannya 10, sehingga itu nanti menjadi al-ma'arij, menjadi ritus sholat yang ternyata saat melakukan ritus sholat dari akimi sholata warobaka fakabir dengan langkah-langkah seperti berdiri, ruko, sujud, lungguh, duduk di antara dua sujud, itu ternyata jenengan napak tilas kejadianmu itu sendiri. Itu jumlahnya 10 tangga. Dengan 19 ini sama equal itu sesungguhnya. Itu sehingga jenengan tidak main-main dengan jumlah 19 dan 10. Ternyata sesungguhnya tetap sama. Nanti kembali ke keahatan itu sendiri. Itu sayang, sebetulnya sayang. Itu makanya ini belum saya tegaskan benar, belum saya perdalam. Makanya dari keseluruhan golongan itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang di situ ada kesesuaian. Makanya ndak mungkin baut 19 mbok lebokne neng 22 atau baut 19 mbok lebokne neng 17, sing siji tak ambil sing dhuwur, sing siji tak ambil yang rendah. Itu saya contohkan sehingga ndak mungkin matching, nanti akan rusak salah satunya. Karena dirimu adalah 3 unsur. Makanya harus tepat kamu menggunakan kacamatamu, interpretasimu, prediksimu, sehingga nanti membiaskan sinar itu cocok, gitu loh maksudnya. Biar prediksimu tidak meloncat kemana-mana, tidak berbias. Sesungguhnya ke sana arahnya. Menyusun alam semesta butuh 8 ikatan yang stabil, ion dan bion. Sesungguhnya nanti ada 8, kemarin sudah saya singgung kan. 8 itu sesungguhnya daimun khosiun. Kamu tidak bisa terputus. Nek putus awakmu kok gendeng. Itulah artinya maksudnya. Jadi jangan sampai putus. Makanya angkanya 8 penyusunnya itu nanti. Lah kok ngerti 8, tenang ae, engko dijawab mbek Quran karo surat. Kan gitu toh. Dari 19 kok tahu-tahu turun ke sana, tapi ini tadi belum saya terangkan dengan lengkap. Karena nanti saat sudah ion ke bion, itu nanti suratnya Al-Haqqah. Bayangkan suratnya Al-Haqqah. Haqqah itu. Jadi Al-Haqqah nanti surat 69 ayatnya 17. Itu nanti 8 malaikat menjunjung arsy, sesungguhnya ke sana. Tapi jangan ke sana dulu. Ini saya tegaskan untuk yang Al-Mudatsir dulu. Jadi begini, bahwa sesungguhnya ada 19 malaikat penjaga, menjelaskan bahwa bilangan penjaga tersebut dijadikan cobaan bagi kamu. Sesungguhnya itu nanti dari sumber 5 rasa itu menjadi 7 rasa, menjadi 9 rasa, sehingga nanti menjadi 17 rasa. Puncaknya kamu punya 19 rasa. Itulah kelengkapan seluruh hidupmu sampai kamu nanti alien gen mencapai puncak innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sehingga jenengan nanti menjadi orang yang rodiyah mardiyah. Mestinya ke sana arahnya.
Lah nanti rasa dipecah sendiri dalam bagian khusus, biar tahu rasa kok dari sini menjadi ke sini menjadi sampai jumlahnya itu gimana, kan harus dibahas lagi. Nggak bisa kita bahas di sini gitu loh. Cuma itu sudah saya buka di permukaan dulu. Itu pemirsa. Jadi pemirsa, Betul. Emang tunjuk, nur, petunjuk dan kecerdasan. Dari sini kita semakin paham, yang asalnya tidak tahu jadi tahu, setelah tahu diperdalam jadi mengerti, setelah mengerti diulang-ulang kita jadi paham. Maka nanti kalau sudah muncul kepahaman itu udah bisa jalan sendiri. Iya, nalarmu jalan. Sebelum kita jalan harus sudah lengkap kelengkapan kendaraannya dan pengetahuannya. Kalau kendaraannya aja lengkap, pengetahuan untuk mengendarai tidak lengkap, ya juga akan berbahaya alias kesasar dan kebablasan karena tidak tahu rambu dan alamat serta nggak mengenal medan atau jalannya. Untuk itulah pemirsa, agar pemirsa semakin mahir, semakin cerdas, paham, mengerti, buka video-video sebelumnya. Tapi jangan ditonton saja pemirsa, tolong di subscribe karena kami juga butuh subscribe pemirsa, butuh juga komen pemirsa. Apalagi pemirsa mau membagikan, men-share, mengajak kalau menurut pemirsa ini benar. Tapi kalau tidak, matikan saja pemirsa biar nggak pusing. Monggo, Jolo. Oke, terima kasih. Tapi di ayat yang Mudasir tadi Dunia Pirsa ini ada kata-kata di ayatnya loh ya, yang lafadz Arab, ada kata-kata nasibam kitab apa enggak? Coba untuk kitab nasiban kita ya. Nah, coba diulang sih biar jenengan ketelesut nanti, karena saya tadi mendengar swing nasiban kitab kayaknya, bukan utul kitabnya. Jangan baca pelan-pelan dari yang 30 ke 31 biar nanti oh tadi berarti bener tahu gitu loh, makanya dipersiapkan mas. 30 31 mas Mudasir. Pelan-pelan aja sehingga nanti enak. Tidak usah digesa-gesa biar tumak nina. Di atasnya ada 19 malaikat. Yang Arabnya mas, nasiban kitabnya nanti jenengan ben Oh. pirsa. Arabnya, lafadz Arabnya. Wa ma ja'alna ashaban nari ila malaikat wa ma ja'alna iddatahum ila fitnatan lil ladzina kafaru liyastaqina alladzina utul Betul, kitaba. kitab ada yang di atas tadi nasibam kitab ya. Yang 30. Alaiha tis'ata asyara, itu yang 30. Yang 30 asyara, terus yang bawahnya Tadi sudah utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah kadzalika yudillu lahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa ma ya'lamu dzunuba rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar. oh, sorry berarti Utul untuk kitab ya, kitab. bukan nasibam kitab ya. Oke, terima kasih. Makanya kalau gitu juga mengingatkan saya sendiri bahwa ternyata di situ disebutkan utul kitab. Ada enggak itu? Ada. Dan di situ disebutkan marodun itu penyakit, akan lebih dipertebal penyakitnya orang-orang yang mengikuti utul kitabnya itu, bukan kembali kepada orang yang mengetahui kitab itu. Clear di situ mas ya? Karena ini untuk menekankan ke situ. Berarti di situ kan ada kata-kata utul kitab kan? Ada. Utul kitab jenengan kemarin udah dibahas apa belum? Sudah. Nah, kan ngerti toh utul kitab itu ternyata sampai seperti itu terhadap kehadiran ayat Al-Quran itu sendiri, gitu ya.
Oke. Jadi bilangan penjaga tersebut dijadikan cobaan bagi orang kafir untuk menguji keimanan. Sesungguhnya itu nanti kembali ke rasa, Mas. Ya. Itu. Dan keraguan mereka sementara bagi orang yang beriman menjadi penambah keyakinan. Karena mengapa tambah keyakinannya? Bisa membuktikan di dalam dirinya itu bahwa ayat itu kebenaran, bukan sebuah pembenaran. Arahnya ke sana mestinya, karena itu perangnya antara utul kitab dengan dengan ilmu kitab. Ya, clear di sini ya. Orang yang selalu menggunakan keilmuan yang ilmiah itu, Mas. Sementara bagi orang beriman menjadi penambah keyakinan. Di sini jenengan harus perso menambah keyakinan karena bisa membuktikan. Pembuktian loh, Mas, seperti saguh menjadi pasrah. Saguh itu bentuk wujud dari MOU-nya itu, kesepakatan itu, atau perjanjian. Sudah, silakan dinamakan apa. Setelah berjanji dan sepakat, maka akan kamu lakukan tindakan untuk membuktikan kesepakatan dan perjanjian. Mulai orang bisa dibuktikan itu kan setelah kamu melakukan, Mas. Ya. Sebelum melakukan, apakah kamu bisa dinilai? Tidak bisa. Makanya ke arah situ saya. Jadi sederhananya begini pemirsa, setelah dibikin MOU pada saat Qaulul Bala Saidnya itu MOU itu antara kedua belah pihak. Siapa? Sang Pencipta. Allah yang mencipta dan manusia yang diciptakan, dihembuskan pada saat itu. Tapi belum ada sarana buat membuktikan itu. Karena masih di Walaupun- ruang penyempurnaan karena waktu itu masih prototipe bahasanya gitu. di alam dunia. Ya, setelah prototipe itu dijadikan, jadilah bentuk kerjasama KCIK, KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, itu MOU dulu. Setelah dibikin MOU, di MOU itu dijelaskan nanti bentuknya kayak gini, apa-apanya itu lengkap detail. Baru 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, barulah kecepatan 360 km per jam itu dari Jakarta ke Padalarang itu bisa dirasakan dengan bayar 500.000 baru bisa merasakan. Atau lebih mudahnya lagi, beli tiket Cinema 21 nonton, nah baru merasakan. Tapi setelah itu selesai, bisa nggak ditangkap tontonan yang kita tonton tadi? Kan tidak bisa, tapi ada di memori. Nah itulah nanti manusia yang sudah alien gen. Ketika diputarkan kembali ruhnya dan jiwanya, jasadnya sudah nggak ada. Itu sederhananya pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kalau sudah videonya diputar kembali, sementara jasadnya tidak ada, video tadi bukti selama kamu hidup itu tinggal dicemplungin ke yang alam kesakitan terus, kesengsaraan, atau alam kesenangan terus, atau kebahagiaan. Ya udah, pilih mana pemirsa? Bahasanya bukan dicemplungi, Mas. Sebetulnya dia tinggal mengambil konsekuensi logis dari apa yang dia perbuat. Ya. Kalau dicemplungi kan berarti ada istilah itu dinya kembali ke Allah, Mas. Jangan. Karena sesungguhnya apa yang kamu tuai itu karena kamu sendiri yang menanam, Mas. Itu loh, Mas. Nanam mangga ada benalunya, tidak kamu ambil, mangganya tidak berbuah pasti. Dihabiskan oleh benalu itu. Logikanya gitu. Sehingga bukan dicemplungkan loh istilahnya ya. Itu konsekuensi logis dari sebab apa yang kamu lakukan saat jenengan sedimentasi hidup itu. Sehingga setelahnya kan tinggal ngambil itu jenengan. Wong sudah kamu lakukan sebelumnya kok. Bukan kok dicemplungkan, salah. Kalau bahasa di Quran tidak ada dicemplungkan. Tapi kamu tinggal mengambil hasil dari apa sebab yang kamu lakukan, maka akibat itu menempel di rekamanmu sendiri. Betul. Ya apa enggak itu? Ya. Lah bahasanya kan harus seperti itu sehingga jenengan kok jelas. Enggak nuduh balik meneh nang Gusti Allah. Nah itu loh. Bener apa enggak? Nyuwun sewu loh ya. Kan saya harus menegaskan ini dulu gitu loh. Subjek, predikat, objek. Nah, Predikatnya jangan kamu terlepas dari melakukan itu. apa, ya udah itu yang kamu petik. Bahasanya gitu aja. Nah, kan berarti tidak kembali dicemplungkan gitu loh. Ya. Itu. Artinya apa yang kamu tanam itu yang kamu petik.
Ya. Nggak ada di sana buah semangka berdaun sirih, itu hanya ada di lagu. Ya itu pemirsa Nyun Sewu ini cuma apa ya istilahnya, ini guru sebetulnya tapi juga real kok. Ini objektif, artinya nanti tidak subjektif lagi kita. Pandangan kita terhadap Allah tuh harus seperti saya ngomong, apa yang telah diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya selalu nul, Mas. Tidak punya muatan apapun. Yang membuat muatan itu karena ada hukum sebab akibat atau konsekuensi logis dari apa yang dinamakan hukum sunatullahnya Allah itu sebetulnya itu pemirsa ya. Nah, jadi sekarang sudah jelas, jadi menyusun alam semesta ini butuh 8 ikatan yang stabil, itu nanti namanya ion dan pions. Mengapa stabil? Karena daimun khosyun, Mas. Terbukti ternyata 8 itu sehingga tidak terputus. Clear ya? Ya. Sekarang Quran surat Al-Haqqah 69 ayatnya 17, Mas. Sudah kan barusan. Oh, belum dibahas loh. 69. Itu kan baru jenengan tulis ini, tadi saya akan menegaskannya atasnya. Oh, iya. Aja korupsi ayat. Ya Nyun Sewu masa enggak apa-apa ya, sambil guru aja lah. 69 17. Oke, kan belum ke sana tadi, Mas. Enggak usah tergesa-gesa, santai ya, Mas. Ya, 17 itu ayatnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin samanya. Wal malaku ala arzaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin samanya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Di atas kepala mereka, bayangkan. Berarti mereka itu kembali ke siapa katanya? Sebenarnya Ya. anggota tubuh yang ada di dalam. Lah, itu makanya jangan hati-hati memahami itu semua. Jadi Al-Haqqah itu sesungguhnya berisi tentang peristiwa di saat panjenengan itu dijadikan secara singgasanamu itu loh, Mas. Para malaikat berada di penjuru-penjuru langit, berarti di singgasanamu itu malaikat tok nyel wes. Namanya itu nanti neuron, cahaya sesungguhnya itu loh ya. Nah, ya teruskan dulu kalau pengen kamu tengahin dulu. Selama ini kalau kita melihat ini, maka kita selalu melihatnya di luar diri. Jadi mencari di mana tiangnya langit itu, di mana tangganya ke langit itu. Sampai-sampai ada cerita dongeng pohon atau kacang yang ditanam oleh seorang putri karena ingin bertemu kacang yang ditanam oleh seorang pangeran karena ingin bertemu putri yang di awan. Dia tanam kacang itu, akhirnya dalam sekejap menjalarlah kacang tadi sampai ke awan atau ke langit. Itu dongeng. Nah, itu yang selama ini kita bayangkan. Dengan kita melakukan sesuatu, maka kita akan sampai ke langit. Karena memang mau menembus langit.
mau langit pecah, langit belah atau apalah namanya, intinya kan kita yang ada di bumi ini ke langit secepat mungkin, bahkan menggunakan alat sarana dan prasarana untuk sampai ke langit. Ternyata tidak akan pernah kita sampai ke langit kalau konsep berpikir kita langit itu di luar diri. Tetapi manakala konsep berpikirnya bahwa langit itu adalah isi kepala singgasana, jadi berbeda, semua menjadi mudah. Karena bumi itu adalah leher ke bawah atau anggota badan, sementara langit itu leher ke atas alias otak, berpikir, kemampuan. Yang mana kemampuan berpikir atau isi kepala otak tadi, motorik ini menjadi alat sensor untuk ke seluruh tubuh kita. Makanya di otak itu semua alat sensornya ada. Dan itu sangat-sangat logik. Tapi saya yakin 1000%, bukan 100%. Sedikit orang yang bisa menyampaikan ini karena dibutuhkan pengetahuan yang luar biasa. Artinya luar biasa, Ijolo-jolo pernah bilang ke saya begini, Allah itu unlimited. Kalau kamu mau mendekati sesuatu yang unlimited, maka caranya satu, jangan batasi cara berpikirmu. Jangan batasi kemampuan yang ada di dalam dirimu dengan nanti begini atau begini. Cara pandangnya jangan dibatasi. Nah, cara pandang. Dan saya baru melihat kemarin dengan teknologi Kijolo-jolo megang 3.500 volt itu tidak kesetrum. Saya disuruh pegang, ya enggak mau. Timbangan kesetrum dalam hati ini, ya goblok amat. Enggak. Ini dulu nih. Ya karena saya melihat, oh iya, kok dia megang listrik enggak kesetrum ya. Waduh, aku tak sinau wes nek ngono, carane piye? Nah ternyata sangat sederhana pemirsa. Kamu pegang ini katanya. Enggak mau. Ini loh saya pegang, enggak apa-apa. Enggak, saya enggak mau dulu. Kenapa? Otak saya mengatakan itu setrum 3000 volt. Kalau saya pegang, kelincingan saya. Tapi setelah saya melihat, oh iya, dia santai-santai aja bisa sambil rokokan megang setrum. Coba sih kalau gitu. Nah, karena saya melihat, mendengar, sehingga saya bisa ngomong sekarang. Karena Kijolo-jolo membuktikan megang setrum itu tidak apa-apa. Untuk orang awam loh ya, seperti saya. Jangan ditanya kalau orang PLN. Kalau orang PLN megang listrik 10.000 volt pun dia sambil kencing aja. Iya, karena malaikat setrum dia. Tapi buat seorang yang awam seperti saya, jangan kata disetrum segitu, megang colokannya ke setrum gelinya kayak gitu, ini segitu. Nah, artinya apa pemirsa yang mau saya sampaikan di sini? Kalau kita katanya enggak, tapi begitu saya melihat, oh iya, buktinya dia enggak kesetrum, berarti saya juga bisa dong. Nah, disitulah kita belajar itu sama orang yang sudah membuktikan. Kalau orangnya cuma ngomong doang, katanya kita jadi korban nanti. Gitu, monggo Kijolo. Oke, terima kasih. Di dalam surat Al-Haqqah ini ada 8 malaikat menjunjung ars. Ini ion dan pions dengan cara membentuk ion-pions yang berpasangan. Sesungguhnya di situ nanti selalu berpasangan ions-pions itu. Karena untuk membuat keseimbangan di dalam diri itu pemirsa. Makanya panjenengan hati-hati, karena ini nanti jenengan semakin tahu ke dalamnya, bahwa nanti setelah itu di surat Al-Fatir, surat yang 35 ayat 1 itu tahu tentang malaka dan la'aka. Nah, karena nanti jenengan perso fisik ataupun metafisiknya. Itulah mengapa jenengan harus membahas ini tuntas, karena jenengan nanti tahu antara otak, hati, dan mata. Otak itu untuk berpikir atau kamu gunakan untuk mikir, hati untuk merasakan, sedangkan mata untuk melihat. Sehingga jenengan nanti tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Kaitannya itu deh ya. Bisu berkaitan dengan ketata wicaraanmu. Ya, tuli berkaitan dengan, kalau wicara itu kan berarti mulut, Mas, sehingga ada bahasa yang bisa kamu komunikasikan.
Sedangkan mata itu untuk membuktikan dari apa yang telah kamu bicarakan. Sedangkan telinga itu untuk membuktikan semua itu sesungguhnya ada gelombang yang masuk melalui roh ayam itu. Makanya ada kata-kata jirona, sesungguhnya terkait semua itu dalam kemasan bentuk tubuhmu ini. Gitu loh. Lah ini kalau enggak kamu bahas, kamu mesti mencotot sudah, gitu loh. Makanya nek jenengan pengen bahas ini, kan ini harus saya tuntaskan keadaan dirimu itu. Betul. Itu pemirsa ngapunten, bukannya gimana. Jenengan bahas koyok ngene nek gak persiapan betul, ndak sungguh-sungguh, ndak kamu telusuri, terus tidak kamu telaah dengan sesuatu, itu masih jatuh di bawah itu. Itu jenengan nanti repot, itulah. Jelas jenengan ndak akan bisa melihat sesuatu dengan tepat gitu loh. Karena ini butuh kejelian, ketelitian, wis keruntutan, wis kemarin yang saya bahas di podcast awal-awal itu jenengan tahulah mengapa harus akhirnya lari ke sini itu loh. Itu karena ini mengendalikan arus yang ada di dalam tubuhmu itu loh. Betul. Kalau enggak nanti jeblok gitu loh. Itu sehingga nanti biar tidak terjadi konsleting itu loh sesungguhnya. Alias gosong. Itu nanti kelencingan, itu namanya merokok. Itulah makanya nanti ada pembentuknya itu, kalau saya sebutkan, saya contohnya aja di NHCl itu kan gabungan natrium klorida, garam itu, H2O berarti air, CO2 berarti karbon sama oksigen, hidrogen itu berarti gabungan antara air dan oksigen. Banyak sebetulnya pemirsa, kalau kita mau bahas betul-betul itu jenengan nanti akhirnya ngerti ekuivalen namanya itu ya, kesetaraan itu. Jadi wis jenengan terjemahkan dengan ilmu apa aja bisa lah di Al-Quran itu, karena termasuk lisanun Arabiyyun itu tadi metodologinya keilmuan sekali sehingga menjadi ilmiah. Nah, kaitannya tetap dengan akal pikiran yang sehat sehingga rasionalmu jalan nanti, sehingga kamu bisa menjalankan nalarmu, panjang nalar itulah istilahnya. Itu buta tuli bisu jangan sampai. Ya itu nanti kaitannya dengan otak, hati sama mata. Itu sesungguhnya sumbernya dari keindrawianmu itu. Kesana arahnya. Jangan sampai. Makanya berisi tentang peristiwa di mana malaikat berada di penjuru langitmu itu nanti berkaitan dengan neutronmu itu. Dan 8 malaikat akan menjunjung arsy Tuhan di atas dirimu itu. Makanya puncaknya dirimu di kepala itu. Makanya kepala 1, kakimu 2, nanti menjadi alif lam takrif, artinya kaki untuk melakukan segala apa yang ada di pemikiranmu itu gitu. Makanya kalau orang males ya jangan, nggak boleh. Karena berangkat dari surat ini akhirnya orang kan tidak mau malas. Kesini tadi kan nek malas kira-kira kesini enggak kan? Nah, jawab sendiri dia. Ya enggak, itulah membuktikan bahwa jenengan sanggup juga pasrah. Sanggup pasrah sudah terbukti sampai ke sini gitu mestinya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit pada hari itu. 8 malaikat menjunjung singgasanamu di atas kepala. Itulah namanya Roksun, nanti arsy itu. Nanti beristawa. Setelah itu beristawa artinya kamu harus mina itu ngenep nih pikiranmu gitu ya lah. Nanti ada wukuf di situ itu. Nanti tak tarik ke sana, tapi itu kan dijelaskan tersendiri mas. Sehingga nanti per part itu kamu ngerti betul kompatibelnya itu. Pemakaiannya itu loh. Kompatibel. Pemandangan di mana langit menjadi rapuh dan 8 malaikat agung akan menopang arsy Tuhan di atas mereka sebagai tanda keagungan atau kebesarannya Allah itu sendiri, sehingga ada istilah akbar. Itu jenengan nanti memahami itu arahnya. Bisa channel Nur petunjuk Sudah lumayan lama. kecerdasan. Jadi ada yang harus kita petik. Satu, bahwa kita hidup ini ada kontraknya, bahasanya sanggup. Jadi setelah kontrak ditandatangani, otomatis kita harus melaksanakan isi kontrak itu.
Nah, ketika melaksanakan isi kontrak itu namanya pasrah, dalam bahasanya kijolo-jolo. Tapi untuk memudahkan saya karena tidak familiar dengan bahasa itu, karena itu mungkin dari bahasa ibu alias bahasa Al-Quran dari guru-gurunya kijolo-jolo. Kalau saya lebih pada ternyata waktu kita qalu bala saibna, kita nandatangani kontrak. Setelah itu sampai kontrak itu ditentukan waktunya, misalnya sekian tahun. Nah, kontrak yang sekian tahun itu namanya balik akil balik. Sehingga pada saat perjanjian kontrak itu sampai waktunya, maka kita dituntut mana hasilnya. Karena sudah saya berikan semuanya, sudah saya bayar, sudah kasih. Nah, buktinya kereta cepat itu. Karena kereta cepat, waktu mau dibangunnya, waduh, nggak ada yang percaya orang dengan kereta cepat. Tapi sekarang kereta cepat sudah terbukti. Ribut lagi urusan utangnya, kata Pak Prabowo, gampang. Saya bayar, saya presiden kok. Nah, itu namanya Pak Prabowo jempolan. Nah, tapi dikaitkan dalam konteks kita mengaji Al-Quran yang diasuh oleh kijolo-jolo, saya pribadi sebenarnya saya sudah dikenakan dengan Islam sagu dan Islam pasrah ini 15 tahun yang lalu. Ketika dia ngomong ke saya Islam sagu, Islam pasrah, artinya kamu baru disebut muslim, mukmin. Tapi saya waktu itu saya menganggap belum dapat hidayah gitu. Masih confused, masih suka dengan mabuk, masih suka dengan ABCD gitu. Kamu confused ya, yang jelas. Saya dikasih bukunya, ayo kita ngaji katanya. Ya saya sempat ngikutin 1 bulan, dan ketika saya ikutin 1 bulan itu saya juga mengakuin ini orang luar biasa. Enggak ada satupun yang omongannya di luar Al-Quran ayat gitu aja wis. Cuman saya waktu itu masih kebanyakan konsep. Salah satu konsepnya adalah bagaimana mencapai 1,3. Nah, itu aja. Akhirnya itu saya kejar, dapat, tapi habis itu menguap lagi pemirsa. Setelah menguap baru saya pikir. Tapi saya sudah dapat dulu satunya, tinggal nyari yang 3-nya karena 1,3. Ternyata yang 0,3-nya sekarang mulai menghampiri. Dan saya semakin yakin, satu keyakinan saya. Saya sudah pernah kontrak untuk hidup di dunia ini. Nah, itulah satu. Akhirnya karena saya sudah pernah membuat kontrak, saya harus bagaimana nih dengan limitasi yang tinggal sedikit ini saya bisa menyelesaikan kontrak ini. Maka saya carilah orang yang benar-benar murni, bisa memurnikan pasir menjadi emas murni 24 karat. Dan kemarin saya diajarkan sama kijolo-jolo, gini loh caranya memurnikan emas yang asalnya dari butiran menjadi emas 24 karat. Ketika dia joskan itu, gas itu sehingga menjadi api, sehingga bisa melumerkan butiran pasir tadi menjadi emas 24 karat, saya langsung bunyi. Ya. Terus diajarkan caranya megang listrik, megang Allah katanya. Ada yang nyebut listrik itu megang Allah. Ya terserah lah konotasinya. Tapi yang penting jangan disamakan lah, kalau listrik itu Allah salah lagi gitu loh. Ya yang benar ya Allah itu Allah tetap, karena Allah itu meliputi di dalam dan di luar diri. Nah, akhirnya dengan lebih baik goblok tapi benar daripada ngaku pinter tapi goblok, ya udah ki sembarang wis tak manut wis ambek sampean. Nah, karena apa? Satu, saya harus menyelesaikan kontrak yang waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau yang masih punya 20-30 tahun kontraknya terserah lah, masih panjang. Kalau saya kontraknya udah tinggal sedikit lagi nih, aduh, ini kalau nggak benar-benar harus pemurnian 24 karat, nggak bisa. Jadi itu ya pemirsa saya, Islam sagu dan Islam pasrah, sehingga kita nanti bisa sholat daimun khosyi'un, sholat yang tidak terputus 24 jam, walaupun tidur tetap tidak, walaupun tidak tetap tidur gitu loh. Tapi bukan tong-sang-tong. Nah, dibahas dulu kijolo sebentar, 2 menit aja. Oh gitu. Karena ini sudah harus daimun khosyi'un, berkekalan. Silakan kijolo-jolo, kita lanjut di video berikutnya.
Ya, wis gak tanggap iki.